Bang, sidang eksepsi hari ini seperti apa di PN? Ya, eksepsi. Dan intinya kita minta ini tidak diperiksa lebih lanjut sebenarnya karena ini persoalan perdata itu sangat terlihat dalam ini. Cuma kan prosesnya memang kita harus di pengadilan ini harus diperiksa. Tapi haknya terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas proses hukum ini. Kita minta agar hakim pun sepakat bahwa ini sebetulnya persoalan perdata ya, bukan persoalan pidana. Mungkin sedikit bisa dijelaskan ke awal mula perkara kasus ini terjadi seperti apa, Pak? Jadi persoalannya sebenarnya hanya perselisihan di antara pemegang saham saja. Berselisih lalu melebar ke hal yang lain. Nah, karena keduanya sudah tidak saling bertegur sapa dan saling ingin memberi saham, lalu dicarilah celah-celah pidananya. Sebetulnya itu yang bagi kami sebetulnya itu perkara abu-abu. Alasan JPI untuk mempidanakan apa? JPI itu kan meneruskan dari laporan. Memang tugasnya JPI untuk melakukan dakwaan, membuat surat dakwaan, tapi kan juga harus ada dasar hukum yang jelas. Siap. Sidang lanjutannya seperti apa, Bang? Kapan dan apa agenda yang akan dilakukan? Sidang lanjutan itu kan tanggal 16 ya. Itu tanggapan atas eksepsi kita dari jaksa. Perlu kami tambahkan, tadi kami sempat mempersoalkan kepada jaksa karena ada beberapa hal yang kami lihat bahwa jaksa itu tidak fair. Pertama itu terkait dengan sampai hari ini kami tidak menerima yang namanya BAP. Padahal itu jelas di pasal 143 ayat 4 itu jelas bahwa ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, maka penasihat hukum atau terdakwa itu harus sudah mendapatkan BAP. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, sampai kami mengajukan eksepsi, jaksa belum memberikan itu dan kami sudah meminta berulang-ulang. Sebenarnya masalahnya apa? Apa sebenarnya maunya jaksa? Terus yang kedua, pembacaan surat dakwaan itu juga harus kami terima pada sudah seminggu 2 minggu sebelumnya. Tetapi kenapa surat dakwaan itu kami terima setelah pembacaan surat dakwaan di ruang sidang? Kami justru terima setelah itu. Itu pun kami minta fotokopinya. Itu susah juga tuh. Sebenarnya ada apa ini perkara ini sebenarnya? Kami lihat tendensius sekali perkara ini. Terus yang ketiga, kami minta hal ini bahwa terdakwa ini orang asing dan kami minta dia harus hadir. Sidang harus offline. Sidang online itu sudah selesai lah, setelah COVID itu selesai. Karena sidang yang sesungguhnya itu terdakwa ada di ruang sidang, bukan secara offline, online, bukan. Dia harus ada di ruang sidang. Apalagi ini orang asing yang berbenturan dengan perbedaan bahasa. Kalau dia ada di sana, itu akan sangat menyulitkan kami dalam proses pemeriksaan perkara di ruang sidang. Karena ketika dia hadir, itu akan berpengaruh terhadap gestur, terhadap mimik, itu akan berpengaruh. Jadi kami tadi meminta kepada majelis hakim untuk supaya terdakwa dihadirkan. Tetapi jaksa masih mutar-mutar. Dari kemarin sudah kami minta, tapi jaksa masih mutar-mutar. Alasan ini, minta penetapan permohonan apa segala macam. Tapi kami tetap meminta supaya itu harus dihadirkan di sini. Karena sesungguhnya sidang buku semuanya itu ada di perusahaan yang pegang, bukan pihak kami yang pegang. Dan semua uang yang masuk itu sudah ditransfer semuanya. Jadi ada satu hal yang aneh di dalam dakwaan itu, jaksa mengatakan bahwa ada uang 4,3 miliar di ujungnya ada 420 rupiah diterima secara cash. Ini cacat formil sebenarnya. Hari ini di Indonesia itu tidak ada uang 20 rupiah, nggak ada. Kalau ditransfer oke, tetapi kalau diterima secara cash itu tidak pernah ada di Republik ini uang yang 20 rupiah. 25 rupiah mungkin ada 25 rupiah, tapi 20 rupiah itu tidak ada. Itu salah satu keberatan kami terhadap dakwaan yang kami anggap itu tidak sama. Melihat permasalahan yang terjadi, langkah hukum selanjutnya yang akan dipilih sendiri seperti apa? Kami melihat hasil putusan jawaban dari jaksa gitu, putusan salah besok kita lihat. Kami hanya berharap pengadilan ini transparan dan fair gitu loh. Karena kami lihat ini udah banyak hal yang nggak benar gitu loh. Sangat dipaksakan gitu loh. Siap.